Raden Ayu Putri dihukum mati oleh ayahnya sendiri karena dituduh berbuat aib. Kini, pesarian Raden Ayu Putri sering dikunjungi masyarakat dari berbagai kota. Tak jauh dari pesarian ini, kepulan asap dari mobil keruk menjadi pemandangan sehari-hari dari semua dapur di desa Terumbetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Di rumah usaha pembuatan kerupuk ini telah lahir seorang putra berprestasi dari pasangan Bapak Bayani dan Ibu Nur Afifah. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini memiliki nama Asharil Muhajir. Orang tua saya ini petani. Sebagaimana kita ketahui, petani itu panennya adalah bisa 6 bulan sekali, 5 bulan sekali. Nah, untuk menutup kebutuhan sehari-hari, kedua orang tua saya ini punya pekerjaan sampingan. Saat itu membuat kerupuk yang ngantarkan dari rumah setelah distribusi di PPL itu nggak ada tenaga itu. Saya waktu itu masih saya usia sama dia ngantar. Jadi saya antar ya habis sholat subuh pakai sepeda motor. Nah, jadi dari Terumbetan ke Pasar Krian sekitar 5 kilometer. Ya ke toko-toko yang sudah biasanya ditempatin itu, lalu pulang dapat uang tentu gitu ya. Usaha kerupuk yang ditekuni orang tuanya menjadi salah satu sumber penghasilan untuk menyekolahkan Asharil dan saudara-saudaranya. Putra kelahiran 29 Januari 1968 ini memulai pendidikan formalnya di 3 sekolah sekaligus, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Angkatan Ulama, dan Sekolah Dasar Negeri. Selama belajar di MI dan SD Negeri, Asharil selalu menjadi juara kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Saya kalau manggil itu Cacat. Cacat ini dari kecil sudah terlihat kalau memang dia itu anak cerdas. Dulu itu sekolah itu paginya SD, pulang SD jam 12, siang jam 1 sampai jam 5 sore sekolah MI, malamnya ngaji. Sekolahnya itu saya dapat belajar ya sekitar tahun 83 ya. Kemudian dia itu pintar sekali ya, pasti dapat juara. Akhirnya kerja main bola, main di kalau main di sini aja. Kalau di luar wajib itu namanya bintang sampai kalau sampai jual aja. Setelah lulus dari sekolah dasar tahun 1985, Asharil melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sembilan Negeri Krian dan lulus tahun 1985. Waktu itu diarahkan oleh Pak Nabat Bahri namanya. Saya masih ingat dia guru idola saya dan beliau perhatian. Akhirnya saya diarahkan untuk ke sekolah pelayaran, tempatnya di dekat Juanda. Lalu kemudian karena saya secara fisik ya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pelayaran, akhirnya saya banting setir, mending saya jadi guru SD saja, sehingga saya masuk ke SPG Negeri Sidoarjo. Selama di Sidoarjo, Asharil tinggal di Pondok Pesantren Protol. Akhirnya kami menurut di situ di Kiai Haji Romli Syarif Almatullah, sekarang sudah meninggal beliau. Ketika pondok itulah saya ingin dekat dengan Pak Kiai. Akhirnya saya bilang sama Pak Ustadz Ali Fauzi, bagaimana cara bisa dekat Kiai, karena beliau ini dekat sekali dengan Kiai. Nah, sempat dia tanya kepada saya, cari ya opo aku pin ide karo promonya sekarang mau kita Asharil sampean sing aktif jamaah. Begitu saya nggak jamaah, mungkin ada satu orang dicari, sampai memang dicari Kiai. Terus
terus saya matur kalau nggak sekolah, sehingga akhirnya oleh Pak Yai ditimbali sendiri. nah kalau ada sarung yang kotor dan sarungnya Yai nggak ada yang kotor biasanya, cuma yang udah lama gitu nggak dicuci, saya diminta cucikan. Tahun 1988, Asari lulus dari SPGN. Kemudian ia melanjutkan studinya di IKIP Malang dengan program studi pendidikan bahasa Arab. Meskipun sampai keluar dari pondok 3 tahun di situ, saya baca kitab Syarhul Ibad, Riyadhus Shalihin, Nasaihul Ibad, saya baca kembali. Ini kok sedangkan dibaca itu, sehingga belum kayak akhirnya. Lalu saya pindah ke Malang dengan restu beliau, saya minta ridho ilmunya, sampai di IKIP Malang saya ngambil jurusan dengan bahasa Arab. Itu tiba-tiba kok bisa baca semua dan ranking 1 terus. Lalu pendapat beasiswa Syukur Semar sampai selesai. Tahun 1992, Asari lulus dengan predikat yang memuaskan. Namun di saat lulusannya, ia tidak bisa mengikuti proses wisuda karena tidak memiliki uang. Dan waktu itu Kola Wakila itu terbaik. Saya masih ingat Longso waktu itu, ya Allah, wisuda itu tak wajib. Waktu itu bayar 75.000. Ya, waktu itu bayar 75.000. Saya nggak berani bilang sama bapak sama ibu, kapan ini? Karena panen sudah lagi nggak bagus. Lalu saya minta uang 75.000, saya sudah banyak. Ibu nangis saat itu. Iya nak, memang gak ada duit. Terus kalau bencana nih, saya itu udah panen pun menolong. Bencana itu nggak ada. Mungkin saya habis 2, 3. Waktu itu yang paling saya nangis dalam hati, saya baru nyupir mas. Saya bayangkan kata-kata ucap segini itu di pindah kuncinya ya Rob. Kulon dengan takdir dan disupir saya dikit gitu ya. Setelah lulus S1, Asari diminta untuk menjadi dosen tidak tetap di IKIP Malang. Ia dipercaya untuk mengambil mata kuliah bahasa Arab. Selain itu, ia menjadi dosen agama Islam di Lembaga Pendidikan Tinggi Akademi Keperawatan dan Kebidanan, serta mengajar juga di Universitas Sunan Giri, Surabaya. Tahun 1997 hingga 1999, Asari mendapat beasiswa Kemenang untuk melanjutkan studi strata 2 di Yayan Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2000, Asari diterima sebagai CPNS Municipal Tulung Agung. Dan di tahun yang sama, ia masuk masa rajanya dengan garis asal Sidoarjo. Dan Amina Eliza. Ustaz Pak Ali di mata saya itu aku disiplin dan humoris. Saya hanya bisa berdoa dan tentunya banyak dan doa mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan dilupakan semua apa yang harus Tahun 2002 hingga 2007, Asari kembali mendapatkan beasiswa Kemenang untuk melanjutkan strata 3 di Yayan Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2009, ia mengikuti Academic Course di Leiden University, Belanda. Mulai tahun 2007, Dr. Asri Muhajir dipercaya untuk mengemban beberapa jabatan penting, di antaranya pernah menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Yayan Tulungagung, Ketua LPM Yayan Tulungagung, Asesor Bank PT, Asesor Pendidikan Perguruan Tinggi Islam. Selain itu, ia juga aktif sebagai pengurus ISU dan PCNU Tulungagung serta PWNU Jawa Timur. Profesor Asari Muhajir yang dikenal dengan Cair, seorang yang multi talenta dan saatnya sekarang dari besar, ada kelihatan dari depan seorang profesional, dari belakang seorang balik, bahkan dari sisi sampai kiri kanan adalah seorang pelawak yang biasa mengaji, mengajar, sangat menyenangkan. Bahwa Pak Ariel ini
terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Khalil Qomas beserta jajarannya. Terima kasih pula kepada Bapak Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Bapak Profesor Dr. Makhlufin serta jajarannya di Rektorat. Terima kasih pula kepada Senat UIN Sayyid Ali Rahmatullah, yaitu kepada Pak Ketua Senat, Mas Sekretaris Senat, beserta seluruh anggota Senat UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Pak Direktur Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah, kepada Ibu Dekan FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah beserta jajarannya, beserta Sivitas Akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang terdiri dari dosen, mahasiswa, teknik. Terima kasih pula kepada istri dan anak-anak saya yang telah setia, mendampingi, mendukung. Terima kasih kepada kedua orang tua kami, almarhum Bapak Haji Bayani dan almarhumah Ibu Hajarul Afifah. Terima kasih kepada guru saya, dosen-dosen saya, lalu kiai-kiai saya pesantren Rawdatul Ulum, pesantren Darul Falah, kepada keluarga besar kami yang ada di Trunwetan, Krian, Sidoarjo dan Trogodo Baru, Sidoarjo. Terima kasih. Sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang agamawan, beliau memiliki satu solidaritas yang sangat tinggi. Beliau sangat populis dan beliau juga humoris. Itu yang saya kenal kepada Profesor Asharil Majid. Sukses untuk beliau karena apa? Kami merasakan bagaimana beliau menebarkan keilmuan, menebarkan kepeduliannya terhadap perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Beliau adalah mentor yang setia memulai sejak kejadian sampai dengan saat ini dalam meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat untuk menebarkan manfaat bagi umat. Ia sangat menyadari bahwa kesuksesan yang diraihnya ini terlepas dari doa kedua orang tuanya yang mampu mengetuk pintu langit. Segala pengorbanan dan perjuangan orang tuanya tak ia lupakan. Matur suwun Bapak, matur suwun Ibu. Beliau ini begitu sangat motivator bagi saya. Bagaimana hidup itu semuanya jangan punya. Saya ingin ziarah ibu saya. Jadi saya tidak ingin waktu itu setiap kali saya pulang dari Tulungagung, ketika baru dinas di Tulungagung pulang itu saya ingin mampir ke makam ibu saya karena bagi saya itu. Lalu bapak juga sakit 2000 sekali saya pasti pulang karena bapak dicoba pergi Allah sakit situ. Saya sama istri saya pesen piroliter itu lebih utama. Ada mesin cuci tapi saya rela nyuci sabun bapak yang satu itu sudah bahasa namanya gupak kompol. Karena salah saya, masa kecil saya jauh lebih berat orang tua saya berangkat saya. Bapak saya punya keyakinan setiap tetes air yang saya nyuci di malaikat yang selalu berangkat saya. Saya dengan itu saya cuci, saya turun. Yang paling saya terharu bapak nangis ketika saya mandikan duduk di kursi dengan air hangat sampai mestinya saya begitu takut. Bapak itu nangis terseduh-seduh. Kawan situ Bapak Watu bukan terima nama Allah Karim. Allah Bapak nangis tentang terakhir